Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulia, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia di jannahnya surganya Firdaus kelak, amin ya rabbal alamin. Begitulah hidup kita semestinya Bapak Ibu sekalian, dari satu amal kebaikan ke amal kebaikan berikutnya, dari satu sholat ke sholat berikutnya. Dan dalam hal ini adalah dari satu kajian ke kajian berikutnya. Ketika kita dalam penantian untuk kajian berikutnya, majelis taklim berikutnya, seyogyanya kita sedang berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di ayat yang ke-17 dari Quran surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang sudah ditetapkan. Jadi hari kiamat itu pasti datang, dan sebagian besar kaum muslimin hari ini sudah mendapatkan kiamatnya, yaitu kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kiamat, salah satu di antaranya adalah berupa kematian. Siapapun yang sudah pindah alam dari dunia menuju barzah, pada hakikatnya dia sudah mendapatkan satu tanda kiamat, yaitu kiamat sughra. Dan siapapun dia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka kematian ketika itu datang, maka pada hakikatnya manusia itu sudah masuk ke wilayah kiamat atau yaumul hari kiamat. Kiamatnya adalah kiamat sughra. Tergantung kita ya ikhwah. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari itu adalah hari keputusan. Faslun itu diartikan juga hari pembeda. Pembeda mana yang hak, mana yang batil. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah yang benar itu benar ya Allah, hak itu hak ya Allah, dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berilah kemudahan kepada kami untuk menjauhinya. Kembali lagi pada hari kiamat kelak yang disebut dengan yaumul fasl, hari pembeda. Pembeda mana orang yang suka zalim dan mana yang dizalimi.
mana yang berada di atas kebenaran, mana yang di atas kebatilan. Akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan yang sangat adil. Tidak ada yang bisa disombongkan di sana, Pak. Ya. Mau dia itu seorang pejabat maupun rakyat, mau dia itu adalah orang yang kaya raya maupun rakyat jelata, semua yang diukur di sana adalah ketakwaan mereka. Ya, tidak ada orang yang kaya nanti duluan yang akan hisab, tidak ada begitu. Orang yang kaya nanti mendapatkan tempat duduk yang istimewa, tidak begitu. Seorang jenderal yang memiliki sekian anggota, ya kan, di beberapa batalion tentunya, dia kemudian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat kursi tertentu, tidak begitu. Semua tidak ada semua tidak ada pengaruhnya, semua tidak ada gunanya semuanya. Yang berguna adalah ketakwaan seseorang kepada Allah, dan kita sudah tahu dan sering mendengarkan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi siapkan diri menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempersiapkan untuk hari esok kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita disuruh lihat apa yang kau perbuat untuk hari esok, sebenarnya apa yang akan kamu persiapkan di sana. Yang akan kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu. Ya kan? Anak kita di padang mahsyar tidak bisa membantu kita. Yaumal fasal. Istri yang kita sangat sayangi, suami yang sangat kita cintai, anak keturunan juga begitu, tidak ada yang bisa. Mereka akan sendiri-sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala menggunakan amal soleh yang ia kerjakan semasa hidup di dunia. Ya. Amal soleh tersebut akan berkata kepada orang yang beriman kepada Allah, dulu aku naik di badanmu, sekarang kamu naik di badanku. Itu kata amal soleh. Ketika ketika Ibnu Katsir mentafsirkan Quran surat Maryam. Ya, dulu di dunia aku nimbrung atau numpang di badanmu. Amal soleh, kita mengerjakan amal soleh dengan badan kita kan Pak, di dunia ini. Nah nanti di akhirat tinggal kamu sekarang naik di punggungku. Punggung tersebut adalah punggung unta, ada yang mentafsirkan. Ya, ada yang mengatakan unta yang masih muda yang sangat jinak, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari pembeda yang membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Persiapkan, mari kita persiapkan dengan ketakwaan sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Ya, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Kita disuruh bertakwa. Lantas mungkin orang bertanya, takwa itu apa Ustaz? Banyak ulama mentafsirkan takwa. Pada umumnya kalau Bapak hadir tentunya di khutbah Jumat, itu pun kalau tidak ngantuk dan betul-betul memperhatikan, itu pesannya biasanya adalah jalankan perintahku, jauhi larangan-laranganku. Maksudnya jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang ulama yang bernama Ibnu Muqtas, ketika ditanya tentang takwa, beliau mengatakan khalid dulu bakabiroha wa sagiroha wa kabiroha dakat tuqo atau fawwat tuqo. Hindari, jauhi dosa kecil, dosa besar, itulah takwa. Jangan remehkan dosa kecil, jangan remehkan perbuatan yang baik yang kecil. Jangan apalagi meremehkan dosa yang besar.
Dan jangan pula meremehkan amal soleh yang besar. Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa atau datat tuqa. Jauhilah dosa kecil, dosa besar, itulah yang dinamakan takwa. Fasna kamashin fawqal ardi syauqi yahdaru ma yara. Kamu itu berjalan di muka bumi ini, jadilah kamu ketika berjalan di muka bumi itu seperti berjalan di atas duri. Duri yang sangat banyak. Yahdaru ma yara. Kamu itu pasti akan hati-hati dan akan waspada sembari melihat mana yang tidak ada durinya. Dan begitulah sahabat Umar ketika bertanya dengan seorang sahabat, atau ada riwayat Umar ditanya kepada oleh seorang sahabat, takwa itu bagaimana wahai Umar? Ada yang meriwayatkan sebaliknya, Umar yang bertanya. Maka Umar menjawab dengan tindakan, diajak dia berjalan di tempat yang banyak durinya, kemudian lompat sana lompat sini, pilih sana pilih sini supaya kakinya tidak kena duri. Maka beliau mengatakan, itulah takwa, engkau hati-hati di muka bumi ini. Ya, itu takwa. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustashbihat. Ya, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Hati-hati perkara-perkara terhadap perkara-perkara yang syubhat. Seperti seorang penggembala kata Rasulullah, dia mengembala di tempat gembalaan yang baik, tapi nyancangnya, gembalanya itu di dekat lahan punya orang. Ya, lama-lama gembalaannya itu makan juga punyanya orang. Itulah perkara syubhat. Ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian Ibnu Mu'tas mengatakan, wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Kamu jangan meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya, orang kan beranggapan mau dosa kecil saja, orang dosa kecil saja, santai saja, tidak apa-apa, diistighfari ya sudah selesai. Justru yang meremehkan itu akan berbahaya terhadap hati seseorang. Noda kalla bal rona ala qulubihim maka sibul. Jadi kallabal ron itu begitu, titik. Yang remehkan dosa kecil. Padahal Ibnu Mu'tas mengatakan, jangan kamu meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu yang kita lihat besar, yang luar biasa. Ya, gunung itu kan kalau kita lihat di hadapan kita itu makhluk yang luar biasa. Fa inna minal hasa, karena sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Itulah yang bernama takwa. Jadi kalau orang itu bisa berusaha ya Pak ya, berusaha, orang pasti terjerumus. Orang mukmin itu pasti melakukan dosa. Cuma sebaik-baik melakukan dosa itu adalah dia yang bertaubat. Malah Allah Subhanahu wa taala itu malah begini, Pak. Orang itu kalau tidak melakukan dosa semuanya, maka akan Allah hapus semua manusia, diganti manusia yang melakukan dosa tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi hari, sore hari, rutinkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang terbebas dari dosa, itu saja istighfarnya 70 kali. Dan taubatnya dalam dua riwayat, ya kan? Mi'ata marrah, yang pertama adalah 100 kali, yang kedua adalah 70 kali. Ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya aku taubat itu istighfar sehari itu 100 kali. Seyogyanya kita ini manusia yang hidup di zaman akhir. Zaman banyak fitnah,
zaman-zaman banyak ujian itu kita. Ya, cocoknya memang tinggal sekarang kita di tahun 2025 itu. Ya kita memang dihidupkan sekarang gitu saja. Bukan dihidupkan di zaman Rasul. Wah, malah tambah tidak cocok lagi kalau kita dihidupkan di zaman Rasul. Roh kita waktu itu nggak pantas malah izin terus perang malah kan. Gotong royong saja sering izin kok ya kan. Apalagi diajak Rasul perang ya kan. Itu tambahnya lagi. Jadi cocok kalau si kita itu hidupnya di zaman hari ini tahun 2025 yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Tapi ingat, sebaik-baik perilaku dosa, istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti tidak ada 3 golongan, hanya ada 2 golongan yaumul fasl itu. Satu adalah golongan orang yang akan masuk ke dalam surga, satu lagi golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada orang itu diam begitu di tengah-tengah. Ya memang ada ashabul a'raf, tapi ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Dia pas gitu, Pak. Kok bisa ada satu orang, satu kelompok itu amal solehnya 50, amal keburukannya 50, pas ditimbang dan jeglek ke sini, dan jeglek ke sini. Pas, cuma tambahin sakon begitu ya, nah, itu langsung begini, ini tidak ngepres pas. Akhirnya dia tidak di surga, tidak di neraka, nyantol di tengah. Dia satu tempat namanya Al-A'raf, meskipun ujungnya orang-orang ini adalah akan dimasukkan ke dalam surga, tapi melalui proses yang sangat panjang. Dihadapkan wajahnya terlebih dahulu menghadap ke neraka sampai hangus mukanya, seluruh badan bagian depannya. Kemudian dia dibalikkan oleh Allah, gantian punggungnya yang gosong semuanya. Baru didekatkan, akhirnya sampai pintu surga. Orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang itu saja Ustaz, jangan begitu Pak. Kok kayak enak, kayak sebentar perasaan, ya Allah, hari ini tuh panasnya minta ampun. Es teh ini lagi laris-larisnya gitu. Itu saja nggak kuatnya minta ampun. Ampun Bapak. Es dawet, es cendol, cincong laris hari ini Pak. Betul-betul menyengat. Ya, sampai saya kesini tidak pakai jaket tadi itu. Padahal lengan agak pendek gitu. Panasnya minta ampun. Itu saja ngeluh. Sedangkan panasnya di dunia hanya 1/70-nya. Lah ashabul a'raf itu ngadep ke arah neraka dulu itu sampai gosong. Dan itu berdiri. Jangan kemudian kita meremehkan, yang penting kan masuk surga. Ustaz. Aku hitung sudah nggak apa-apa daripada nyemplung, betul-betul nyemplung ke neraka. Tidak. Perintah Rasulullah itu kalau kamu minta surga, minta yang tertinggi. Sebagaimana doa saya tadi di awal, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga Firdaus kelak. Amin ya Rabbal alamin. Itu tujuannya. Tujuan kok setengah-setengah. Untuk urusan dunia saja maksimal, ya. Untuk urusan akhirat seharusnya lebih banyak maksimal. Harusnya begitu. Jadi untuk urusan dunia walatansa. Tapi kalau untuk darul akhirat betul-betul harus seseorang itu serius. Itu adalah yaum atau yaumal fasl, atau hari yang ditetapkan, hari sebagai hari pembeda yang membedakan 2 golongan tersebut. Kemudian ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nyebut begini itu Pak. Aku kan tidak saya Jawa. Saya masih ikut taksin online. Ditegur terus saya Pak. Nyebut itu sebelah ini. Gada itu saya itu kan ngebahas Jawa Pak. Aku yang Jawa tidak ada alasan. Ya sudah, tegur terus. Akhirnya ujian remedi saya. Ujian taksin. Makanya tidak berani jadi. masih itu Pak. Masih itu. Malah istri saya yang tidak remedi, saya masih remedi. Nyebut Jawa susahnya minta ampun. Iya ya. Jawa ini agak susah. Ain aja diganti ngain, kan badang ngasar. Kan?
Susah baca asar, baca ngasar. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari tersebut sangkakala ditiup, lalu kalian akan datang berkelompok-kelompok. Sangkakalanya jangan Bapak pikirkan cumili kau gede sangkakalanya. Innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ardh. Ketika Allah sudah selesai menciptakan langit dan bumi, khalaqas surah fa'atahu Israfil fahuwa wadi'uhu 'ala fihi. Maka Allah menciptakan sangkakala, dan sangkakala itu diserahkan kepada malaikat yang bernama Israfil. Wadi'u 'ala fihi, diletakkan ke mulutnya. Sahisan basaruhu ilal ars yang tadiru mata yukman. Matanya Israfil itu tajam menghadap aras. Jadi Bapak jangan tanya, Israfil ini terus ngapain? Nganggur kan apa lu? Kok nganggur itu? Lagi bawa sangkakala, terus matanya ngadep ke arah apa? Aras. Dan ia yang tadiru mata yukman. Jadi itu sambil nunggu kapan diperintahkan tiup. Coba, kalau sudah ada perintah itu selesai urusan semua. Nah, terus malaikat Jibril ngapain Ustaz? Sudah turun wahyu kok, sudah selesai berarti pensiun. Malaikat kok pensiun gimana? Malaikat Jibril, Bapak kan pernah senang, Bapak pernah gembira, Bapak juga pernah diceritakan oleh orang-orang tentang kebaikan Bapak. Itu Jibril yang memberitahukan. Jadi kalau Allah itu senang sama seseorang, kebaikan seseorang, Allah kan langsung ngomong kepada Jibril kan, Jibril sampaikan, ada yang mengatakan, wahai Israfil sampaikan kepada penduduk langit semuanya, wahai Jibril sampaikan kepada penduduk bumi bahwa aku mencintai Fulan bin Fulan, bapak kita itu tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis Jibril ke bawah, bapak itu ya orangnya begini-begini. Orang cerita kebaikan, padahal bapak itu tidak pernah pamer. Bapak itu ya amal solehnya diem-diem saja, tapi diceritakan oleh orang kebaikannya. Itu yang bawa Jibril. Jadi jangan ada beranggapan Jibril sekarang pensiun. Na'udzubillah. Dan Israfil juga begitu. Ngapain sekarang? Yang kerja kelihatannya Pak Ustadz itu Israel. Nah itu pasti kalau itu ya kan. Setelah pulang dari sini siapa yang tidak tahu ya kan? Tidak tahu. Jamaah pengajian saya setiap liko ada loh Pak, satu begitu. Aku yang cerita tentang kematian Anggana sudah 3 di Anggana. Di sana juga sudah, di Bukuan juga sudah, ya kan? Di DT juga sudah. Ayo, di sini belum kelihatannya. Nah, gantian tidak tahu. Ujung-ujungnya saya duluan. Tidak tahu juga. Loh, Pak Ustadz kemarin ceritain kita, malah Pak Ustadznya duluan. La yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur, Pak. Sudah. Enggak bisa mau obat, mau dokter, kepresidenan yang obati. Kalau Israel datang enggak urus masalah dokter, kepresidenan yang canggih, enggak ada. Mati ya, mati, meninggal ya, meninggal. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Itulah Israfil. Qultu ya Rasulullah wa masur, wahai Rasulullah, wujudnya sangkakala itu bagaimana? Al-qor, seperti tanduk, ya kan? Tanduk itu gimana? Yaitu seperti tanduk. Kaifa huwa, terus gimana itu? Modelnya besarnya kayak apa? Azimun, sangat besar, kata Rasulullah. Walladzi ba'asani bil haqqi inna 'azma daratan ya daratan fihi ka'ardis samawati wal ardh. Demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang rasul dengan benar, sesungguhnya besar diameternya, darata itu diameternya, itu adalah seperti luasnya langit dan bumi. Oh, ngeri itu Pak, ditiup sekali-kali.
Bapak kan tahu toh son horeg itu bisa geregekan apa namanya itu. Son horeg itu kaca-kaca pada jebol, Pak. Begitu itu saja sudah baik. Akhirnya keluar fatwa dari MUI, ya kan, ulama-ulama Nahdien apa namanya, ahli-ahli bahsul masail di Jawa Timur juga. Dan itu kan sudah. Dulu ada masa-masa saya pakai dablek lah Pak, namanya anak-anak kan bikin orang-orang di kampung kami kalau bikin mercon kan gede ya toh. Oh, itu kalau sudah merconnya itu modelnya kayak tiang listrik itu harus diangkat Pak. Kalau hanya ditaruh di tanah begini kaca itu langsung. Itu kita bisa bayangkan. Sonborel lewat kampung itu ya, langsung gitu kan. Nah, bagaimana diameter diameter apa namanya tadi, sakakala itu diameternya, luasnya langit bumi. Wallahi, saya yakin, seyakin-yakinnya dengan benar, jamaah di sini belum pernah keliling dunia, saking luasnya. Nah, coba Bapak naik pesawat ke atas, mau yang domestik maupun internasional, lihat itu di bawah itu kayak apa modelnya bumi. Nah, saking luas. Dan ini harus kita yakini seyakin-yakinnya Pak. Hadis ini sahih Pak. Hadis ini sahih. Dan diameternya segitu besarnya, kemudian ditiup oleh malaikat, makhluk yang sangat-sangat besar. Ya, makhluk yang sangat-sangat besar. Jibril itu kan, Jibril wujud aslinya saja 600 sayap dan pernah dibentangkan di depan Rasulullah SAW, di depan Gua Hira, di antara langit dan bumi. Rasul itu tidak bisa melihat belakangnya Jibril, dari ufuk timur sampai ufuk barat. Itu ketika bentang begini duduk di atas kursi, terkaget Rasulullah, Allahu Akbar, makhluk begitu besar, satu malaikat. Terus modelnya niup kayak apa? Bapak kalau niup yang kecil saja langsung terbang. Itu kan kita lihat apa namanya, besar kecilnya itu. Ya, kita niup gitu saja langsung begitu. Nah, bagaimana dengan nanti sangkakala? Persiapkan akan hal itu. Insya Allah kita tidak jumpai tiup sangkakala, ya kan? Amin Allahumma amin. Jangan sampai jumpai Pak. Orang yang jumpai tiupan sangkakala melainkan dia adalah orang-orang fasik. Orang mukmin pasti dimanfaatkan semuanya sebelum sangkakala itu ditiupkan. Oh, itu bisa dipastikan. Kalau dia mukmin, ada tiupan pertama, tiupan halus. Orang yang kena udara tersebut, kalau dia mukmin mau sembunyi di dalam gua, mati semuanya. Nah, yang sisa orang-orang fasik, nggak ada di bumi ini. Itu orang yang nyebut Allah itu tidak ada. Insya Allah aman ya, aman tidak ada. Tapi secara umur juga kelihatannya memang nggak bakal ketemu juga sih, ya kan? Secara umur kan kita sudah di atas 40 kan, berat kelihatannya. Nemu hari kiamat gitu, masih jauh perasaan. Karena kita masih belum ketemu apa namanya, satu masa, satu generasi khilafah alamin haji nubuwah, ya kan? Itu kan Rasulullah kan akan berulang masa yang nyaman, tentram, aman sebagaimana masaku itu nanti di akhir zaman ada. Itu janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afwaja, dan tiupan itu dibagi menjadi dua tiupan. Tiupan yang pertama, wanufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma Allah. Maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal, akan mati tatkala itu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tiupan sangkakala pertama. Tidak semuanya mati. Makhluk banyak yang mati, tapi ada yang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril mati satu. Jibril nanti ada masanya diwafatkan. Israfil juga begitu. Itu kan malaikat-malaikat kekasih Allah paling tercinta. Malaikat maut saja nanti dimatikan kamu. Apalagi kita. Ya, jadi pertama ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan
Jibril duluan dicabut oleh malaikat Israel. Kancane Mbak, temen itu cabut ya, seret langsung Jibril jatuh itu seperti jatuhnya gunung. Belak. Kemudian berikutnya Israfil. Belak jatuh, baru dia mencabut dirinya sendiri. Ada yang mengatakan gitu. Jadi Israel yang terakhir. Tapi ada yang mengatakan Jibril yang paling terakhir. Jibril yang nyabut itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika malaikat maut itu nyabut dirinya, dia akan berteriak, ya Allah, sakitnya kematian. Tahu rasanya mati kayak gini, dulu itu akan saya cabut manusia dengan cara yang lebih halus. Tapi sadarnya nanti Jibril itu Pak, ketika nyabut dirinya. Allah berfirman dalam lanjutan ayat tersebut, summa nufikha fihi ukhra fa idahum yang turun. Di ayat berikutnya Quran surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, manusia seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bangkit semua. Semua bangkit semuanya. Terkaget-kaget semuanya. Yang terkaget itu riwayat banyak. Ada yang mengatakan semua manusia kaget. Termasuk orang mukmin kaget. Orang mukmin kaget. Kafir apalagi. Celaka ternyata di akhir ada. Itu begitu orang kafir. Tapi orang mukmin dia dibangkitkan, teriak juga, iya, bahasa kita begitu, Pak. Inilah janji yang dijanjikan oleh Rasulku. Saatnya aku menuju Tuhanku. Wede dia. Karena dia yakin bahwa dia itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kita teriak yang mana itu saja, Pak. Dan itu nanti dikumpul-kumpulkan semua, Pak. Nggak bisa orang itu otomatis. Aku dulu ngumpulnya sama orang Lojana, aku tak ngumpul di situ, nggak bisa begitu. Otomatis dikumpulkan kanan kiri itu langsung begitu. Kanan kiri itu langsung dikumpulkan begitu. Jualan santai ternyata samping kita Abu Lahab. Waalaikumsalam. Loh, aku kelompoknya Abu Lahab jebule. Coba kalau begitu, Pak. Kemarin kami sampaikan itu begitu. Jualan begitu. OWD, sudah WD, malah komandannya adalah Fir'aun. Aduh, selesai, Pak. Naudzubillah. Naudzubillah wa iyadzubillah kita semua. Naudzubillah, Pak, ya kan? Kita yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahidat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita, kami, agar senantiasa berada di atas agama wa ala mahabbati rasuli, dan cinta kepada Rasulmu, dan cinta kepada orang yang mencintai Rasul. Nah, gitu. Sehingga dikumpulkan dengan orang-orang yang baik.
Maka mereka semuanya bangkit, dan bangkit itu antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Abu Hurairah tidak menjelaskan berapa jaraknya. Yang jelas di situ disebutkan 40. Jadi senyap itu. Senyap. Tiupan sangkakala pertama kedua itu senyap. Betul-betul ya senyap. Nggak tahu kita apa itu, kondisi apa itu. Makhluk semuanya mati semua kecuali yang dikehendaki saja tadi senyap. Dalam kesenyapan itu jaraknya adalah 40. Cuma tidak dijelaskan itu 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40 tahun. Yang jelas tulisannya adalah 40. Ya, 40. Kita di mana? Ya, di alam rohnya itu tadi. Siap-siap. Salah sendiri jadi manusia, kan? Ya. Aku tidak pernah minta kok. Ini nikmat Allah sebenarnya. Kita jadi manusia. Itulah apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, andaikan dulu itu aku hanya rumput saja. Makhluk Allah berupa rumput saja. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Aku hanya debu saja. Karena beliau sangat khawatir akan pertanggungjawaban tadi. Makanya beliau itu ketika turun surat Al-Ma'un saja terkaget. Azal jalah, maaf. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lagi makan ayat itu turun dan dibacakan oleh Rasulullah SAW. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala, terkaget langsung dia tidak berani makan. Ya Rasulullah, tidak ada yang selamat. Darah, meskipun darah itu sangat kecil, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita akan ketemu di tafsir Az-Zalzalah. Kalau boleh kami katakan atau sampaikan sekarang, darah itu adalah satu timbangan yang kalau dia ditimbang satu benda, partikel tertentu, kalau dia nempel di timbangan itu tidak gerak, itu darah. Atau bapak yang rumahnya, kalau rumah Jawa ya, rumah Jawa itu biasanya joglo begini dan tidak ada plafonnya. Biasanya rumah itu pakai genteng. Genteng itu salah satu genteng itu biasanya ada genteng yang terbuat dari kaca supaya rumahnya itu terang kan begitu. Nah, kaca itu ketika ada matahari kan sorotnya ke dalam kan. Nah, di antara sorot itu tadi itu biasanya ada partikel-partikel kecil yang berlarian atau debu-debu yang berterbangan. Itulah darah. Sebagian ulama mengatakan itu akan dipertanggungjawabkan dan itu akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq itu terhenti. Ya, terhenti. Makannya langsung berhenti beliau. Padahal beliau adalah manusia yang istimewa. Kalau tidak istimewa, tidak mungkin makamnya itu sampai Rasulullah SAW. Orang yang lewat ziarah ke makam Nabi pasti Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaika ya Rasulullah. Jalan satu langkah, assalamualaikum ya Abu Bakrin. Jalan satu langkah, assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Kan begitu Pak. Ya, ketika orang lewat ziarah ke makam beliau, di samping Rasulullah, itu saja membuat dia terhenti makan dan kaget ketika menyebut bahwa Allah tidak akan melalaikan terhadap satu perkara meskipun itu sebiji darah. Ya. Betapa banyak kita ini banyak lupa Pak ya. Dosa kita itu kan banyak kita lupakan. Ya, banyak kita lupakan. Ya pas saja Allah sudah ngajari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebelum tidur itu dibaca ya Pak. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau lupa atau salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kau berikan kepada saya satu beban sebagaimana beban orang dahulu. Tidak mampu saya. Ikutin mbah-mbahku tidak mampu. Ikutin ulama-ulama dulu itu tidak mampu kan.
dalam. Makanya doa itu doa yang sangat luar biasa. Ketika membaca doa-doa akhir dari surat Al-Baqarah, maka orang tersebut akan betul-betul terjaga dalam waktu semalam itu. Karena kandungan isi daripada doa ataupun ayat suci Al-Quran dari Quran surat Al-Baqarah. Mungkin itu saja Pak ya, kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya kami mau menyampaikan ada 10 golongan ya. Muslim itu dibagi 10 golongan di dalam tafsir Al-Qurtubi dan Durrul Mansur punyanya Jalaluddin As-Suyuti. Meskipun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi bahas 10 waktunya sudah tidak cukup. Nanggung kalau saya cerita separuh itu nanggung, tidak nyaman pokoknya kan. Maka insya Allah 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan insya Allah Ustaz Iskandar sudah absen sangat lama melihatnya, ya gantikan beberapa kali. Nah itu nanti ada 10 kelompok, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori 10 kelompok, dan 10 kelompok ini adalah orang Islam. 10 kelompok ini adalah